Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, seruan hati yang tulus dari seorang yang sangat bergantung pada Tuhan, itulah nats kita hari ini. Daud, sang pemazmur, seringkali menuliskan mazmur ini menunjukkan di dalam keadaan-keadaan sulit. Mungkin di padang gurun atau saat dikejar-kejar musuh. Namun di tengah-tengah semua kesulitan itu, dia masih menemukan kekuatan dan penghiburan dalam hubungannya yang erat dengan Allah. Sehingga di dalam nats ini kita bisa melihat, dia mengatakan, jiwaku melekat kepadamu. Hal ini menggambarkan sebuah kerinduan dan ketergantungan yang mendalam. Ini bukan sekedar keyakinan tentang intelektual, melainkan sebuah ikatan emosional dan juga spiritual yang sangat kuat. Kata melekat sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan yang sangat intim seperti ikatan suami dan istri di tengah-tengah kehidupan. Sehingga ini menunjukkan bahwa Daud tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia bisa merasakan kehadirannya secara nyata di dalam kehidupannya. Di tengah kekeringan rohani atau kesulitan hidup, jiwanya mencari dan menempel erat pada satu-satunya sebagai sumber kepuasan dan juga sumber kekuatan di dalam hidupnya. Sahabat Saroha, bagi kita ini adalah sebuah undangan. Apakah jiwa kita juga melekat kepada Tuhan? Ini sebuah pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita. Atau apakah kita cenderung melekat pada hal-hal duniawi seperti harta, kesuksesan, atau pengakuan manusia di dalam kehidupan kita? Maka dalam hal ini Tuhan atau Daud menunjukkan bahwa jiwanya hanya melekat kepada Tuhan, sehingga dia mampu mendapatkan pertolongan. Dan di dalam naungan sayapnya, Daud mampu bersorak-sorai. Maka menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apakah yang melekat di dalam kehidupan kita saat ini tentang apa yang kita dapatkan dari hal-hal duniawi? Bisakah mampu membuat kita untuk bersorak-sorai? Mampukah untuk memberikan kita pertolongan dalam setiap pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Kemudian dalam kondisi apa jiwa kita paling sering merasakan kedekatan dengan Tuhan atau melekat kepada Tuhan? Apakah saat senang atau justru saat terdesak? Seringkali justru di saat sulitlah kita menyadari betapa kita membutuhkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal inilah yang dikatakan oleh Daud juga dengan mengatakan, tangan kananmu menopang aku. Ini adalah bagian yang memberikan sebuah jaminan dan juga pengharapan yang besar, di mana jika jiwa setiap manusia melekat kepada Tuhan, maka sebagai respon inilah yang Tuhan berikan, yaitu tangannya yang perkasa, mampu menopang dan memberikan kekuatan, sehingga tangan kanan adalah hal yang melambangkan kekuatan, kuasa, otoritas, terlebih lagi perlindungan Tuhan. Sehingga bukan kekuatan kita yang menopang kita, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan itu, yang menopang kehidupan kita untuk mampu mengatasi masalah, sehingga pada akhirnya kita mampu memenangkan setiap pergumulan kehidupan kita. Maka kita harus memahami
dan harus menyadari bahwa keberadaan Allah yang senantiasa aktif menopang kehidupan kita. Kita harus sadar itu. Tuhan tidak pernah berdiam diri, tetapi Tuhan aktif untuk melihat, menopang, dan memberikan kita kekuatan. Inilah menjadi sebuah undangan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menyerahkan, kita bisa melekatkan diri hanya kepada Tuhan, karena Dialah jaminan dalam setiap langkah. Dialah yang bisa memenangkan kita dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berjalan maju ke depan dengan bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, biarlah ayat ini menjadi doa kita setiap hari. Tuhan, biarlah jiwaku senantiasa kepadamu, karena hanya tangan kananmu yang sanggup menopang dan memelihara aku. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami dengarkan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan. Kami hendak menyerahkan diri kami supaya kami melekat kepada Tuhan. Dengan demikian kami mampu memenangkan segala perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kami anugerah, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Sehingga setiap langkah kehidupan kami boleh menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang senantiasa hidup dalam perlindungan Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas kami. Sehingga kami ketika memulai hingga mengakhiri, boleh merasakan sukacita Tuhan dan menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Setiap jemaat-Mu yang merasakan kelemahan atau sakit pada hari ini, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap proses. Apapun yang mereka makan, itulah cara Tuhan untuk memberikan mereka kesehatan, kemampuan, sehingga mereka boleh kembali melakukan segala aktivitas seperti yang sudah mereka lakukan pada hari-hari yang lampau. Oleh karena itu, senantiasalah Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami boleh mendapatkan perlindungan, sehingga kami juga boleh merasakan penyertaan Tuhan dan memenangkan kehidupan kami dalam segala aktivitas dan pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.